Kasus pemanfaatan anak sebagai kurir narkoba saat ini kerap ditemui. Dari data Satres Narkoba Polrestabes Surabaya sampai pada kuartal ketiga tahun 2018, total ada 20 kasus penyalahgunaan narkoba dengan anak sebagai kurir. Jumlah tersebut terdiri dari 15 orang sebagai pemakai, 2 pengedar, dan 3 sebagai kurir. Dari 3 orang kurir narkoba di bawah umur tersebut, 1 anak berstatus pelajar dan 2 orang lainnya berstatus putus sekolah. Sayangnya, wajah kecil nan imut ini menjadi alat bagi pengedar narkoba untuk bertransaksi. Apa yang menjadi alasan mereka dan mengapa anak kecil? Kita berhasil menemui seseorang dosen psikologi dengan harapan akan menemukan jawaban dari situ. Mengapa anak kecil menjadi target para penjual narkotika untuk menjadi kurir narkoba? Kan anak-anak sebagai kurir ya, tapi biasanya mereka menggunakan anak-anak itu karena pertama mereka anak-anak itu mudah dipengaruhi gitu, karena sifatnya yang polos, yang lugu itu sehingga mereka merasa akan lebih gampang menyuruh anak-anak dibandingkan sama orang dewasa gitu. Yang kedua, murah. Jadi anak-anak itu kan belum punya target berapa mereka harus diupah berapa gitu ya, beda sama orang yang sudah dewasa. Sehingga misalnya pun dibayar cuma istilahnya cuma 10.000, 20.000 untuk melakukan suatu pekerjaan yang berbahaya, mereka mau aja gitu. Ya istilahnya mereka bisa misalnya main game online gitu ya, main atau dapat pulsa berapa, itu sudah gampang banget gitu. Kemudian yang ketiga, ketika anak-anak ini misalnya tertangkap, hukumannya pun lebih ringan daripada ketika orang dewasa. Jadi mereka menganggap bahwa ketiga hal ini itu membuat anak-anak merupakan sasaran yang empuk ya untuk dijadikan sebagai kurir narkoba gitu Mbak. Anak kecil dipilih dikarenakan anak-anak cenderung mudah dikelabui dan jarang dicurigai. Dengan usia yang masih di bawah umur, anak-anak cenderung melekat dengan kesan polos sehingga tidak dicurigai dan memiliki peluang keberhasilan lebih besar sebagai kurir narkoba. Selain itu, apabila tertangkap, hukuman yang diterima oleh anak-anak tersebut akan lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Jadi ada undang-undang yang mengatur untuk pengedar narkoba itu di atas 18 tahun. Jadi kalau di bawah 18 tahun itu dia dikenakan diversi. Jadi dia nggak masuk dalam peradilan. Jadi dia ada perlindungan dari Komnas HAM. Anak-anak ini diberi perlindungan dari pelaku tersebut biar dia nggak kena ancaman dari pelaku ini. Jadi dia dikasih, mungkin kalau ancaman sendiri kan mungkin orangnya juga si anak ini sendiri kan mungkin kebebanan moral dan mentalnya. Dia ada Komnas HAM yang bertugas buat merehabilitasi tadi gitu. Kita harus selalu memperingatkan kepada anak-anak yang masih kecil agar selalu berhati-hati. Di umur berapa anak kecil rawan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan? Apa yang harus dikatakan kepada anak yang masih kecil untuk waspada kepada orang yang tidak dikenal? Jadi memang mulai kecil sih anak harus diajarin ya bagaimana mereka bersikap ketika menghadapi orang yang tidak dikenal, orang asing gitu ya. Sebenarnya kan gini, kita ingin anak-anak tuh merasa aman dan nyaman di lingkungan di mana mereka berada gitu ya. Tapi orang tua perlu menanamkan juga bahwa di sekitar mereka tidak semua orang itu baik gitu. Nah, untuk itu mereka kalau salah satu teknik praktisnya aja ya Mbak ya, misalnya mereka diajarin untuk tidak dengan gampang menerima barang yang diberikan orang lain. Atau misalnya mereka diajari kode, misalnya kan ada yang gini ya, ini aku disuruh bapakmu gitu ya. Nah, anak-anak bisa diajari kalau ada orang asing yang ngajak ngomong gitu ya, entah dalam memberikan barang atau misalnya kasus penculikan yang kemarin sempat heboh gitu ya. Mereka diberi kode. Kalau misalnya ada orang asing bilang itu dari bapak atau ibu, harus mengucapkan apa gitu, yang cuma diketahui keluarga dan anak gitu. Misalnya tanya aja ayah mana gitu. Nah kodenya misalnya bilang di kamar mandi. Nah orang ini bilang nggak nih. Dengan begitu mereka lebih berhati-hati. Ini berarti bukan dari ayah ini, bukan karena dia tidak menyebutkan kode yang sama. Misalnya seperti itu. Apakah para kurir narkoba yang masih anak-anak akan berubah sifat dan sikap mereka setelah menjadi kurir narkoba? Anak diajarkan untuk lebih aware ya terhadap lingkungan sosial. Misalnya, kok ada orang yang nggak biasa di sekolah ya? Dia kok selalu di depan pagar, terus mendekati teman-temannya, padahal dia guru bukan gitu kan? Misalnya supir antar jemput bukan. Anak diajarin untuk peka terhadap lingkungan sosial juga gitu.
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku biasanya memiliki suatu motif. Wawancara BNN ini menjelaskan bagaimana, kapan, di mana, dan apa motif pelaku dalam melancarkan aksinya. Bisa kapan aja gitu? Iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah biasanya kebanyakan ini di mana sih pelaku ini melancarkan aksinya? Kalau di mana ini pasti ya di tempat-tempat yang tidak umum. Kalau misalkan mereka melakukan aksi di tempat terbuka, ya pasti cepat ketangkap petugas. Gitu. Kemudian untuk saat pelaku ini melancarkan aksinya itu bagaimana cara mereka melancarkan aksinya? Banyak cara, banyak modus. Ya, jadi banyak modus. Untuk mengeksploitasi, mereka mencari orang-orang yang cocok untuk aksi mereka. Jadi anak-anak di bawah umur yang tadi Anda bicarakan itu memang dipilih anak yang suka bengong, kemudian anak yang bengal, kemudian anak yang gimana ya, susah untuk dikasih tahu. Jadi anak-anak yang seperti itu. Terus kemudian mereka-mereka yang memiliki banyak kebutuhan. Mereka banyak kebutuhan. Bukan mereka dari keluarga-keluarga yang mampu, tapi dari keluarga-keluarga yang kesulitan ekonomi. Nah, itu. Enggak juga. Jadi cara mereka memanfaatkan anak-anak ini dijadikan pecandu dulu. Yang pertama, ketika mereka sudah menjadi pecandu, mereka pasti mengalami fase-fase sako atau gejala putus obat, ya, atau withdrawal syndrome. Nah, ini ketika sudah begitu, ini bandar ini datang untuk memanfaatkan ini anak. Kamu mau barang ini lagi? Kalau kamu sudah mengirimkan ini barang kepada 10 orang, kamu tak kasih 1. Kamu beli, kamu nggak punya duit. Nah, yang pertama. Yang kedua, sekarang ini zaman gadget, ya. Siapa sih warga negara Indonesia ini yang tidak kenal gadget? Siapa sih yang memegang gadget? Dari umur berapa? Bahkan baru lahir 1 minggu udah disediain gadget sama orang tuanya. Mohon maaf nih, ini saya lebay-lebaykan. Itu pasti gadget itu sudah disiapkan. Bagaimana mereka yang saya tadi bilang dari keluarga ekonomi sulit, mereka tidak bisa dapatkan itu, tapi mereka ingin seperti teman-temannya yang lain. Pikirlah ulah bla bla bla. Nah, ini ditangkap oleh bandar pengedar. Kamu ingin HP lah. Kalau kamu mau nurut sama Om, kamu nanti tak belikan HP. Mau apa? Nah, ini kan sudah peluang ini bagi para bandar. Oke. Jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Kamu tahu namanya ini, tahu namanya ini, tahu namanya ini, tahu. Ini antar ke sana. Antar ke sana. Awalnya dikasih duit 10.000, 20.000 gitu. Tapi ketika dia udah lancar ke sana aman, siapa sih yang memperhatikan itu anak jadi pengedar, jadi kurir? Pasti nggak akan terpikirkan. Nah, ketika dia sudah melakukan banyak hal, si bandar ini, kamu mau HP kayak gini nih untuk kamu, sudah dikasih semua lengkap dengan, nah, kamu tinggal pakai. Seneng gak ini anak? Dibawa pulang HP. Orang tuanya, kamu dapat dari mana? Wah, aku dikasih ini, aku bantu orang ini dikasih ini. Kira-kira orang tuanya protes nggak? Tidak semua orang tua protes. Ya sudah, anaknya bisa mencari sendiri. Anak sudah bisa cari, aku nggak usah repot-repot belikan itu HP. Nah, jadi seperti itu,
Ini modus yang kedua. Untuk- Ada lagi yang ketiga. Oh, ketiga. Iya. Yang ketiga itu dari pertemanan. Jadi awalnya gini. Ini seseorang yang misalkan umur masih 10 tahun gitu. Saya ini umur sudah 14 tahun. 10 tahun kan masih SD. Iya. 14 tahun kan udah SMP. Tapi saya golongan anak-anak yang bandel, anak-anak yang pergaulannya yang luar biasa. Anak umur 10 tahun ngelihat ini kok keren ya, temennya banyak, disegani, nah, kan gitu kan? Di sana sini bikin ulah, gak ada yang berani menegur. Anak umur 10 tahun ikut gabung ke sini. Apa kata yang umur 14 tahun? Sampai sana kamu masih kecil. Ketika orang, saya sudah kelas ini, udah gede, sudah saya bisa gini. Alah, kamu nggak bisa merokok. Siapa bilang merokoklah dia? Komunitas di sini minum minuman keras. Kira-kira kalau kamu ingin jadi komunitas yang umur 14 tahun, mau nggak minum minuman keras? Mungkin kan ikut mau. Kalau di sini minuman keras sudah pakai narkotika, ngikut nggak? Ikut-ikutan. Itu adalah yang ketiga. Setelah sudah ikut-ikutan, dia sudah menjadi ini, dia akan dimanfaatkan oleh para bandar. Seperti itu. Lalu, apakah ada hal yang mencurigakan saat pelaku akan melancarkan aksinya? Karena dia cuma kurir. Oh iya, keuntungannya itu ya. Ya, kan jalan. Simpen san, sepeda jalan sampai naik sepeda. Kalau misalkan ada anak-anak gitu, anak SD naik sepeda, mencurigakan nggak? Mencurigakan? Enggak. Naik sepeda Enggak. nggak mencurigakan. Jadi seperti itu, ya. Jadi kita nggak bisa. Tapi kalau itu pecandu, ya dari anak sudah kelihatan. Gampang mengantuk. Anak-anak saya bilang. Tapi kalau orang sudah dewasa, sudah banyak aktivitas, Nah, seperti kayak mahasiswa. Waktu kuliah ngantuk, kenapa? Kerjakan tugas sampai larut, kurang tidur. Itu wajar. Saya ya terjaga sampai larut malam. Ya, misalkan jam 11 baru bisa tidur. Nanti jam 3 udah bangun. Berapa? Jam 11, 12, 1, 2, cuma 4 jam. Padahal manusia itu normal butuh untuk istirahat itu 8 jam. Apa mungkin siangnya saya tidur 4 jam juga? Ya pasti enggak. Dari jam 3 sampai sekarang belum tidur lagi kan? Nah nanti pulang sampai di rumah apa mungkin langsung tidur? Pasti enggak. Sampai di rumah udah maghrib. Ya. Sampai larut malam. Jadi begitu. Kalau di kantor-kantor wajar. Nah, jadi begitu. Tapi kalau udah terbiasa sih enggak. Dari sudut pandang psikologi, apa yang menyebabkan anak bisa dimanfaatkan sebagai kurir narkoba? Karena sifatnya yang lugu ya Mbak ya, seringkali mereka satu sisi tuh belum paham bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu dampaknya itu sangat buruk gitu. Sehingga mereka nggak nyadar kalau misalnya ternyata harus melakukan kurir narkoba itu dampaknya sangat luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin karena iming-iming tadi gitu. Jadi makanya kenapa anak-anak yang dari keluarga latar belakang ekonomi menengah ke bawah bukan berarti selalu ya, tapi beberapa kasus itu menunjukkan anak-anak yang dari ekonomi menengah ke bawah itu sangat gampang untuk dijadikan kurir. Mereka hanya dengan dikasih imbalan gitu sudah bisa beli jajan itu gitu. Itu yang bisa mempengaruhi. Atau yang ketiga juga karena mereka tidak mampu untuk menolak gitu. Karena mungkin dengan ancaman kan bisa ya, dengan ancaman nanti kalau kamu nggak mengirimkan ini nanti aku bilangin loh, misalnya sama apa, kamu kemarin misalnya nyuri apa, misalnya diberitahu kelemahannya, sehingga dia nggak berani untuk menolak. Jadi itu sebenarnya, Mbak, kita harus memposisikan anak ketika menjadi kurir narkoba itu bukan sebagai pelaku sebenarnya, tapi mereka itu korban. Dimanfaatkan sama betul pelaku gitu. Iya betul. Menurut Anda, siapakah yang bertanggung jawab? Paling bertanggung jawab
yang paling bertanggung jawab pastinya pelaku sih. Soalnya pelaku ini di sini yang menyuruh mengedarkan narkoba ya. Iya. Itu yang pasti dia yang bertanggung jawab besar di sini. Iya. Cuman impact-nya atau dampaknya itu pasti berdampak juga ke anak dan ke keluarganya itu tadi. Dan orang tua juga pasti merasakan dampaknya, kayak mungkin dikucilkan di masyarakat. Soalnya kan kasus narkoba kan pasti di up di publik gitu kan. Iya. Jadi semua orang bakal tahu. Itu sih mungkin itu penyebabnya itu. Apabila yang bertanggung jawab semua pihak, maka bagaimanakah kita dapat mencegah kasus ini terjadi? Kita perbaiki lingkungan, kita perbaiki sikap orang tua kepada anak, kita didik anak kita menjadi anak yang baik. 3 ini semua harus benar-benar bersih, benar-benar mendukung. Ya, jadi begitu. Tapi bagaimana mendukung? Apakah ini yang jelas